Di video ini, saya akan membahas sesuatu yang kita pakai setiap hari, tapi jarang kita pikirkan, yaitu air bersih. Dari mana datangnya dan bagaimana air yang kotor bisa berubah jadi air yang layak kita minum. Yuk kita cari tahu bersama. Indonesia adalah salah satu negara dengan kebutuhan air bersih terbesar di dunia. Lebih dari 281 juta penduduk yang setiap harinya membutuhkan air untuk minum, masak, mandi, dan berbagai aktivitas lainnya. Tapi, tahukah kamu, air yang kita gunakan itu tidak langsung bisa dipakai begitu saja dari alam. Air yang dari sungai atau danau mengandung lumpur, bakteri, dan berbagai zat berbahaya. Jadi, harus ada proses pengolahan dulu sebelum air itu sampai ke keran rumah kita. Proses itu terdiri dari 5 tahap utama, dan kita akan bahas satu persatu. Tahap pertama disebut intake atau pengambilan air baku. Air baku adalah air yang belum diolah, bisa berasal dari sungai, danau, waduk, atau air tanah. Di tahap ini, pompa besar menyedot air dari sumbernya dan mengalirkannya ke instalasi pengolahan air. Sebelum masuk lebih jauh, air melewati penyaring kasar, semacam jaring atau screen besi yang menahan sampah-sampah besar, seperti ranting, plastik, atau daun. Setelah itu, petugas juga mengambil sampel air untuk mengecek kualitas awalnya, seperti tingkat kekeruhan atau turbiditas dan kadar pH-nya. Data ini penting untuk menentukan beberapa banyak bahan kimia yang dibutuhkan di tahap berikutnya. Sekarang kita masuk ke tahap kedua sekaligus, karena keduanya saling berkaitan erat. Tahap kedua adalah koagulasi dan flokulasi. Di sini, bahan kimia yang disebut koagulan paling umum adalah tawas atau aluminium sulfat ditambah ke dalam air. Tawas ini punya sifat unik. Ia membuat partikel-partikel kotoran yang sangat kecil saling tarik-menarik dan menempel satu sama lain. Proses ini dibantu dengan pengadukan. Pertama, pengadukan cepat untuk meratakan tawas ke seluruh air. Lalu, pengadukan lambat agar partikel-partikel tadi punya waktu untuk bergabung dan membentuk gumpalan yang lebih besar. Gumpalan inilah yang kita sebut vlog. Bayangkan seperti gumpalan awan, makin lama makin besar, makin berat. Nah, vlog yang berat ini kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu sedimentasi. Di bak sedimentasi, air dibiarkan tenang. Vlog-vlog tadi perlahan mengendap ke dasar bak karena gravitasi, meninggalkan air yang jauh lebih jernih di lapisan atasnya. Air jernih di bagian atas itu kemudian dialirkan ke unit filtrasi, disaring melewati lapisan-lapisan media seperti pasir silika, antrasit, dan kerikil. Filter ini menangkap sisa-sisa partikel halus yang masih lolos dari tahap sedimentasi. Setelah 2 tahap ini, air sudah jauh lebih bersih secara fisik, tidak lagi keruh, tidak lagi berlumpur. Tapi, air yang jernih secara fisik belum tentu aman untuk diminum. Di dalamnya masih bisa ada bakteri, virus, dan mikroorganisme berbahaya yang tidak terlihat oleh mata. Disinilah tahap keempat, yaitu desinfeksi. Metode yang paling umum digunakan adalah klorinasi, yaitu penambahan klor atau klorin ke dalam air. Klor adalah zat yang sangat efektif membunuh mikroorganisme. Dalam hitungan menit, hampir 99% bakteri dan virus yang ada di air bisa dilumpuhkan. Yang menarik, sedikit sisa klor sengaja dibiarkan tetap ada di dalam air. Disebut residual klorin. Fungsinya adalah untuk terus melindungi air selama perjalanannya di dalam pipa distribusi, agar tidak terkontaminasi lagi sebelum sampai ke rumah kita. Kadar klor yang aman menurut standar WHO
adalah antara 0,2 hingga 1,0 mg per liter. Jadi bukan berbahaya, justru itulah yang membuat air kita aman. Selain klorinasi, ada juga metode disinfeksi lain seperti sinar UV dan ozonasi yang semakin banyak digunakan di instalasi modern. Jadi, itulah 5 tahap utama pengolahan air bersih. Pengambilan air, koagulasi, dan flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan terakhir desinfeksi. Setelah melewati semua proses panjang itu, air yang bersih dan aman dialirkan ke reservoir atau menara air. Lalu didistribusikan melalui jaringan pipa ke rumah-rumah kita. Proses ini melibatkan teknologi, bahan kimia, tenaga ahli, dan infrastruktur yang besar. Itulah mengapa air bersih adalah sumber daya yang sangat berharga dan sering kali kita anggap remeh. Jadi, mulai sekarang, yuk kita bijak dalam menggunakan air. Matikan keran saat tidak dipakai. Jaga kebersihan sumber air di sekitar kita dan hargai setiap tetes air yang kita gunakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.